Jadi gini Ari, lu kan lihat di situ ada Pikachu-nya. Ya. Sebenarnya lu harus pikirin gimana caranya tuh Pikachu paling terakhir keluarnya. Kenapa harus terakhir? Ya pengen aja. Ya kan lu anak buah gua, lu di bawah gua lu baru, jadi lu harus ikutin gua dong. Kasih tahu dong tolong nih. Emang gitu. Apanya yang gitu? Pikachu terakhir. Kenapa Ya kan? harus terakhir? Kalau yang pertama kamu. Jadi gimana nih harusnya besok kita di kompetisi harus ngapain? Kita harus balap karung kan? Wah, Iya. enggak dong. Ini ada battle Pokemon 17-an kan? Kita mau kompetisi pro player gaming. Gaming. Ini kompetisi tingkat nasional. buat ngajarin gua. Oh, e-sport 17-an. Balap karungnya digital. Lah kita kan lomba onet. Gimana Onet? sih? Onet. Gue udah latihan loh ini. Gimana tuh? Ini nih. Handphone gua, smartphone ini cepet banget kalau buat main game. Wah. Buat gaming mobile nih bagus. Dan tahan Makanya gue pengen baterainya. jadi pro player. Gue baru masuk nih ke klub dia. Oh gitu. Ngundang lu jauh-jauh buat ngajarin kita biar jago. Coach. Ya. Itu tahu dari tadi lu Bagus, ngapain bagus. aja. Jadi Sesuai. harus ngapain kita? Pertama persiapan mental. Ya. Berdoa. Abis yang berdoa, handphonenya mesti bagus. Kebetulan handphone kita semua sudah mantap. Handphone kita kayak udah cepet ya? Kayaknya tadi ya. Udah Cepet ya? fast charging. Fast charging, semuanya aman, main game semua cepet, udah aman berarti ya. Nggak perlu lagi ya. Yang ketiga nih tinggal nih mental. Mentalnya mesti kuat melawan musuh-musuh onet nanti. Skill nggak perlu. Nggak perlu. Handphone lu udah keren kayak gini, skill mah hoki-hokian men. Oh iya. Iya, lagian tuh yang paling penting pertama itu sombong. Iya. Masa lu gak tahu? Lu kok udah bawa HP ginian mah udah orang-orang juga udah pada ngeri. Udah pasti jaminan menyombongkan dirinya pas. Ya oke lah. Selamat datang. And opening. Kembali lagi bersama gue Ari J dan Saya Lydia di Ngabuburit at Home menemani kalian selama bulan Ramadan. bersama bintang tamu yang Tamu yang bertebaran. kali ini nggak tahu nih bintang bukan. Dia tuh kayak abang-abangan internet sebenarnya. Dia ngakunya kalau di medsos ya. Ini konfirmasi kalau misalnya salah ya. Social planner Sosial media strategis. strategi. Sosial media strategis e-sport coach onet. Nah ini yang beneran. Oh, udah Kita beneran. masuk. Oh, udah. Kirain masih sketsa. Bukan sketsa. Sosial media strategis. Di Tapi salah satu itu kan agensi. pekerjaan belakang layar kan. Iya. Tapi kan lu muncul mulu. Itu gimana yang ceritainnya? Jadi ini lucu nih boy. Jadi kan kalau menurut gua kalau bahasa kasar itu ya, percuma teori kalau nggak praktek. Betul. Gitu kan. Betul. Sedangkan ini sosial media. Ngapain kita pakai bahan-bahan lab kimia gitu kan. Bahannya di depan sendiri udah ada, diri sendiri gitu. Ya jadi kebiasaan dari dulu jadi dari zaman SMA 2017 gitu, 2016-17 itu internet ada. Gue cobain tuh ini apa nih, YouTube ini apa nih gitu. Lu kan filmmaker juga niri sama kayak gue dulu kan. Mana ya dek. Ya, amin. Iya kan. Kita kalau sekarang gue ngomong kayak gini pasti diketawain nih ya. Dimana gue pengen film gue ditonton. Ya karena ya udah lu taruh aja TikTok, taruh aja Instagram. Kalau ngomong 2016 orang-orang juga mikir taruh mana ya, festival mesti menang, mesti lolos. Sedangkan kita cupu banget gitu kan. Akhirnya gue menemukan YouTube, terus ya udah gue upload ke situ. Tapi gue menemukan yang lebih dari tempat ngupload video, yaitu tempat kayak yang disebut sama pakar sekarang media baru gitu. Kontennya pun yang kalau sekarang gue ngomong vlog ya, gue tahu vlog gitu ya. 2007 gue ngomong vlog, orang nggak tahu vlog itu apa. Oh vlog gitu, blog bukan, beda lagi tapi mirip. Nah dari situ akhirnya gue kepo dan gue cobain. Tadinya gue seorang filmmaker, terus gue nyobain bikin vlog, bikin gaming, bikin tutorial, bikin apapun yang ternyata tuh hadirnya di YouTube gitu. Dan ya sampai sekarang keterusan, dan tujuannya tadinya nggak pernah pengen terkenal, tapi pengen mempelajari gitu. Jadi kebiasaan untuk ngetes langsung gitu. Oke. Nah, Dia nih kan anak UI filsafat. nah itu yang mau gue tanyain. Betul. Lu Kita tanya-tanya soal filsafat dulu ya. Jangan di situ dulu. Kita tanya soal filsafat. Oh gitu. Ini blazer masih 4 tahun yang lalu. enggak, emang lu selalu pakai blazer ini, nggak pernah ganti. Kalau udah nyaman ngapain ganti, betul? Betul, pemirsa? Ya kan? Saya nyaman Enggak, pakai lu Oppo, males. ngapain ganti? Males aja Bro, lu. sis, tolong. Ya kan?
Enggak. Gue nanya serius itu beneran masih yang sama. Udah beda. Yang sama Apa itu emang? yang ada biru-birunya putih itu kalau lu sempet nonton video-video gue. Ini udah yang baru. Udah Tapi lu tetap lu pertahanin buat pencitraan. tetap ada gitu. Kalau misalnya yang ini dicuci pakai yang itu gitu. Apalagi yang lu Apa? pertahankan sebagai citra lu, Singham masih? Singham. Ya gue memanggil orang-orang yang subscribe dan belajar bareng gue, tumbuh bareng gue dengan kata Singham, tapi ya keterusan sih, jadi kayak udahlah Bentar, nanggung. Singham tuh artinya apa sih? Nama film. Gue sendiri aja juga agak udah males sih nyebutnya, tapi ya orang-orang malah nggak apa-apa panggilnya tetap Singham. Itu bahasa Sanskerta dari singa, dan itu referensinya ke film India yang gue suka. Iya. Oh. Ada di Netflix. Berarti tadi Blazer, Mm-mm. panggilan Singham, apalagi yang lu brandingin buat lu? Yang lu praktekin ke diri lu sendiri? Apa ya? Sebenarnya nggak selamanya sama ya. Kayak dulu sebenarnya gue ada sebutan lain juga sih dari Singham. Ada dulu sempat pakai apa ya, sebutannya banyak lah, wota gitu-gitu segala macem, berkembang dan belajar ya. Gue juga dulu kan kontennya, kalau lu tahu gue sukses dan banyak dikenal orang dari konten namanya Rabu Dota gitu kan, main Dota di hari Rabu gitu kan. Tapi ya gue tinggalin, gue ganti gitu. Jadi guanya sendiri sebenarnya untuk sebuah apa ya, contoh sukses, gue nggak bisa bilang gue contoh sukses. Gue contoh yang terus belajar gitu. Asik ya, ngeleseh. Jadi ya sekarang ya gue membranding sebagai social media strategis juga. Pas akhirnya mesti, dulu tuh nggak semua orang tahu kalau gue bekerja sebagai social media strategis. Gue sendiri pun nggak tahu nama pekerjaan gue social media strategis. Sampai akhirnya gue belajar. Nama baru kan? Gue belajar terus ternyata banyak orang luar udah pakai istilah social media strategis. Dulu taunya apa ya, digital marketing. Dulu taunya apa ya, orang marketing, orang konten, orang produser gitu. Tapi ya akhirnya tahu yang cocok buat pekerjaan gue itu sebutannya di luar sana udah diakui sebagai social media strategis. Baru ya 5 tahun kebelakangan ini gue pakai, sebelumnya gak pernah. Itu karena lu kerja di agensi kan? Tapi kalau misalnya di internet? Dia social media strategis. Karena sekarang freelance juga. Ngurus, gak harus kerja di agensi sekarang juga iya, tapi ada yang personal gitu loh, kayak ngurus perorangan, beberapa artis juga yang mau terjun ke internet ke gua gitu untuk di branding, diatur. Karena kan social media itu mungkin orang-orang melihatnya mudah ya, tapi kalau kalian mungkin udah ke kantor-kantor gitu segala macam kayak gini aja kan, ini juga konten internet gitu. Itu ada di belakang layarnya tuh nggak segampang syuting yuk gitu, nggak kayak gitu. Nah jadi akhirnya orang-orang yang emang pengen serius mengembangkan branding, marketing dan apapun yang intinya objektifnya itu apa bebas, tapi toolsnya adalah sosial media. Saya di sana gitu. Justru itu no. Apa itu? Tadi kan lu bilang gue praktekin ke diri gue sendiri dulu sebelum akhirnya mungkin klien-klien, mungkin ada tadi siapa calon artis seleb. Ya, enggak, ada artis-artis yang emang konvensional gitu. ke gue juga. Iya, kan lu udah praktekin ke diri lu sendiri. Apakah berhasil? Ya buktinya klien mah masuk aja sih. Berarti dulu kalau waktu apa namanya ngobrol ke mereka gitu bilang, nih saya aja bisa kayak begini, brand Anda juga bisa dong gitu. Iya, enggak sih, lebih tepatnya ke klien-klien sebelumnya. Kita akan kasih lihat udah siapa aja yang kita pegang gitu. Kalau diri sendiri pun juga biasanya ditengok gitu. Tapi ya mereka ngelihatnya kan ada nggak semua. Nah banyak orang-orang itu, terutama banyak orang Indonesia yang gua sayang, gila. Di sini bebas kok. Oh gitu. Sensor paling editor gue marah. Yang gua sayangkan itu adalah orang-orang nilai kesuksesan dari angka. Padahal belum tentu angka itu adalah tujuannya. Contoh beberapa klien gue, dia gak pernah masalah followers. Tapi gue pengen bikin konten yang luar biasa kayak gini. Ada contoh yang beberapa artis Indonesia kliennya gue, dia gak mau bikin yang traffic. Mereka mau bikin yang lebih absurd lagi malah gitu. Tapi gimana ya gue menemukan pasar gue di internet dan membridging pesan yang gue taruh di sosial media untuk ke pasar-pasar yang pengen gue tuju gitu. Jadi gak selalu masalahnya angka gitu loh. Nah, lu ngomongin sosial media gini nih udah berapa lama lu nguliknya? Kalau boleh tahu. Iya Dari berarti. Bill Gates masih kuliah. Zaman-zaman Steve Jobs masih ngemut lollipop tuh. Enggak, jadi dari SMA, dari pertama kali gue bener-bener amazed sama platform YouTube. Itu bener-bener baru kayak, wah ini ada sesuatu yang baru, di situ langsung cobain semua. Makanya sekarang kan kalau gue juga nggak yang kayak apa-apa mesti YouTube, enggak, gue nyobain TikTok, gue nyobain Instagram, gue nyobain Twitter. Sekarang udah mau gerakan masif, mereka mau bikin kayak Clubhouse namanya Space di Twitter gitu kan. Nah itu lo tau gak, Facebook juga gak mau kalah, mau bikin versi mereka sendiri gitu. Facebook makan lagi siapin TikTok untuk Facebook, tapi dikhususkan untuk rapper. Aneh deh, sekarang udah banyak banget platform-platform yang dan fitur-fitur yang mungkin kalian juga teman-teman di rumah nanti bakal tadinya gak nyangka itu ada, tapi ntar lagi bakal ada. Ramai banget. Lu nyari info-info kayak gitu dari mana sih, No? Rahasia dapur dong. Enggak lah. Ya apa forum diskusi luar apa mana? Sebenarnya sih rajin-rajin emang udah jejaringan ya mainnya, kayak emang udah
ke sini, suka belajar di sini, nanti ada forumnya, terus ke ngobrol. Kadang-kadang sebenarnya ya, ini gue bukan menyepelekan, tapi dibocorin sendiri kok sama yang punya platform. Pasti kan mereka juga butuh user kan. Dibocorin sini, cuman kitanya yang mungkin banyak, makanya itu teman-teman pedulinya cuman followers gitu. Tapi mereka nggak tahu, ada perubahan algoritma ini loh, ada peraturan baru ini loh, ada kebijakan baru ini loh. Itu sebenarnya dikeluarin sendiri sama sosial medianya dan kita tinggal kepo aja. Nah banyak orang-orang yang menurut gue tuh males, nggak mau tahu, terus tau-tau nangis, lu kok YouTube aku di ban gitu. Emang lu ngapain di YouTube? Itu bikin adegan potong orang ya iyalah gitu. Tapi kan lagunya lagu aku sendiri, bukan itu masalahnya Pak. Bukan lagu yang copyright Pak. Konten Anda yang nggak masuk akal. Dia pikir semua yang di blog itu adalah copyright. Iya gitu kan. Nah itu yang banyak orang-orang taunya. Makanya orang-orang suka menganggap social media is easy. Well think again. Kalau gitu kenapa perusahaan-perusahaan sampai ada timnya untuk social media sendiri? Sana sini. Terus kenapa saya bisa sejahtera dengan pekerjaan saya yang sekarang ya? Because it's not easy gitu. Nah terus lo kan lumayan sering juga nih ngomongin soal cara berinternet yang baik dan benar. Lu punya internet negatif. Itu dulu tuh. Oh sekarang udah gak? Ya dulu Hashtagnya zaman-zaman masih aktif kan? Iya, udah kurang juga. Dulu tuh punya internet negatif tuh tujuannya untuk kayak ya lu tau lah zaman-zaman pengen mencoba membuat tren dan berbeda dan kebetulan ramai. Jadi internet negatif itu sebenarnya ngeledek orang-orang yang kontennya tuh serba apa-apa mesti ditandain pesan moralnya apa, positifnya apa gitu loh. Padahal tuh internet yang membedakan internet dari media lain menurut gue sendiri adalah untuk mencoba menabrak-nabrak jalur-jalur itu gitu loh. Tapi masih yang gak merugikan orang atau gak melanggar undang-undang ya tentunya gitu. Jadi bikin yang namanya internet negatif. Nah sebenarnya tuh kalau kalian dulu sebelum ada TikTok ya, TikTok masih namanya Dubsmash ya, masih namanya Musical.ly. Itu internet negatif sekarang adalah TikTok kalau lu tahu. Konten-kontennya kalau lu tahu internet negatif itu bercanda dipukul. Yang gak ada konteksnya. Gak ada konteksnya, tahu-tahu muntah gitu. Sebebas itu. Ya sekarang itu semua udah ada di TikTok. Jadi ngapain gue pakai internet negatif ternyata udah sampai ke batas yang itu udah dihajar lagi, udah dihajar itu. Kalau apalagi kalau kalian ada TikTok kan gitu kan. Sekarang kan yang lagi rame TikTok kan. Eranya. Itu cara mainnya gimana di situ? Cara main apanya buat siapa nih? Ya katakanlah misalnya gue klien gitu. Katakanlah misalnya gue pengen dong buat gue bikin tenggelam konten di situ, terjun di situ. Ada punya apa namanya masalah di TikTok gitu. Apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Nah ini yang unik dari TikTok. TikTok ini emang bakal bahasa kasarnya gampar-gamparin brand besar. Karena di TikTok lu dituntut untuk punya identitas yang lain di internet. Iya, jadi dibedain. Nah, mempertahankan brandingnya tuh susah. Iya, lu mesti punya branding ini. Tapi somehow di TikTok lu mesti punya branding yang ngikutin gaya main TikTok. Itu lebih sulit loh. Di Instagram lu bisa dengan gaya visual yang tetap keren, ini segala macam gitu. Di TikTok nggak bisa. Lu dituntut untuk, lu kalau mau dapetin pasar TikTok, lu mesti punya ini sendiri. Dan kebetulan gue udah pernah handle beberapa dan emang harus kayak gitu. Jadi mereka yang sendirinya mesti sadar kalau untuk dapetin TikTok tuh ya mesti ngikutin cara main TikTok gitu loh. Cara kultur. Main tuh kayak gimana sih? Nah itu jadi anak-anak di TikTok culture anak-anak di TikTok. Pertama adalah bahasa Indonesianya jangan ngiklan deh gitu. Jadilah iklan yang disuka. Semua juga gitu dong. Tapi bedanya kalau di TikTok krusial banget. Jadi gimana ya, cara lu tuh kalau udah emang gak asik, gak mau ngikutin cara mainnya, udah pasti bakal iklan yang hai temukan kami dengan udah pasti gak bakal dilihat. Tapi kalau misalnya pegawainya joget-joget dulu gitu kan. Jadi emang mesti sekrusial itu. Jadi tapi nggak selamanya joget-joget itu works ya. Jadi itu kreatifnya tuh. Nah itu tim kreatif sama sosial media strategis mesti debat 3 hari 3 malam tuh. Mau gimana kontennya? Akhirnya ada yang ketemu kok. Contoh deh. Ada sebuah brand di negara di luar Indonesia gitu ya. Mereka itu brand yang ngomongin masalah asuransi. Ngomongin masalah asuransi bukan HP ini. Gue juga lupa namanya. Tapi dia pernah di TikTok pernah lewat dan itu cukup sukses adalah kalau lu tahu kan TikTok kan kontennya kan suka yang joget-joget gitu kan. Nah, tapi ini dibikin pas lagi joget-joget dengan lagu yang lagi ngetren itu, tiba-tiba ada semacam chaotic yang terhadir. Misalnya lagi joget, tahu-tahu ketiban. Tahu-tahu ada Titan Attack on Titan keluar. Oh, bukan hancur aja. Hancur gitu, chaos. Atau tiba-tiba lagi yang challenge ini tiba-tiba diculik alien gitu. Karena asuransi itu ada ketika situasi tidak terduga. Iya, keren. Mesti kayak gitu. Lu nggak boleh lagi pakai. Tapi kan kita asuransi iklannya yang baik-baik dan ini segala macam. Oke, berarti kita mesti pikirin di TikTok. Berarti mesti pakai lagu yang apa sih yang halus-halus gitu loh, yang kayak ngasih kue ke ibu gitu yang suka di TikTok. Dan lu mesti ke masuk ke situnya tuh. Kalau enggak, ya susah gitu loh. Jadi itu yang membuat sosial media itu skripsi aku juga, itu bagaimana dia tuh benar-benar bakal ngehantam batasan-batasan di masyarakat kita dan untuk
korporat sendiri bakal dihajar habis-habisan. Lu mesti ikutin cara mainin, lu nggak bisa paksa. Kita punya value ini taruh di sini. Kalau value lu nggak sesuai sama itu platform dan isinya sama kulturnya, ya berarti lu bukan di situ pasar lu gitu ya. Dan lu nggak bisa tarik orang di situ gitu. Iya. Tapi di TikTok juga sebenarnya gimana ya? Kayak gue nggak jarang juga temuin yang kayak sebenarnya videonya udah ada di TV, tapi mereka cuma pakein lagu yang terkenal di TikTok dan banyak yang komen. Oh itu mah beda kasus tuh re-uploader tuh. Itu emang orang yang gak ngerti internet itu. Di semua platform sih. Dulu YouTube kan satu film di-upload di YouTube dulu banget. Sekarang udah gak bisa gitu loh. Kita OOT dikit lagi. Lu kan anaknya internet banget nih. Lu main ke deep web gak? Deep web? Pernah gak lu ke situ? Dulu doang. Sekarang udah gak menarik lagi. Karena deep web tuh kayak udah bukan deep lagi sih. Oh iya? Kayak ya udah. Gue pikir semenakutkan itu. Gue aja gak berani, takut komputer gue rusak. Karena banyak yang kepo. Itu kan. Apa ya? Udah nggak menarik sih buat orang yang kayak gue ya, yang dulu udah pernah sempat tahu kayak gitu-gituan ya. Bahkan gue udah lupa ilmunya gimana gitu. Dulu sih ingat ya musik ini itu pun belum deep amat gitu. Tapi ya buat gue sendiri udah nggak menarik sih. Nggak tahu kenapa sekarang udah B aja. Iya soalnya kan katanya kan di web itu kan lebih gede daripada internet yang kelihatan kan. Cuman kenapa masuknya susah kalau dia karena besar, kan gitu. Emang eksklusif, nggak kayak lu bisa Google gitu loh. Nggak lu daftarin, bahasa kasar ya, nggak lu daftarin ke Google sehingga bisa diakses pakai internet browser dan search engine gitu. Lu mesti punya alat toolsnya sendiri untuk mengakses itu. Karena biasanya service atau jasa yang ditawarkan nggak cocok gitu untuk hukum gitu loh. Makanya istilahnya deep web atau dark web gitu. Tapi ya itu dulu banget, sekarang gue udah nggak ngikutin. Itu pun juga dulu cuman kayak cuks tahu doang, ngobrol-ngobrol sama temen, dikasih tahu isinya ini. Gue kayak dulu kan waktu kita kecil kan ngeliat, ada video serem ini kan kayak Sekarang kan saya sudah tua gitu kan. Udah ada menarik lagi gitu. Udah kayak gitu kan. Ada ini ya silakan kamu dengan itunya. Kalau sekarang gitu. Kalau gue pasti sekarang ada video ini, ada bagi-bagi duitnya enggak, gitu kan gitu. Ada mulai realistis. Iya gitu. Mulai realistisnya pada duitnya gitu kan. Ada apanya gitu kan. Kalau sekarang ada ini. Oh ya dulu seru, sekarang buat gue sih udah gitu loh. Enggak gue urusin lah. Kembali. Sekarang sopan gak ada kliennya. No, kita pengen promosikan brand kita di deep web loh gitu. Kagak ada gitu loh. Kalau misalnya memang demand-nya besar sama klien-klien untuk menguasai gimana cara bikin deep web, baru mungkin. Ya ayo gue pelajarin lagi deh dark web gini-gini segala macam. Sekarang yang belum nggak ada sih setahu gue ya. Oke. Kita balik ke mainstream internet lagi lah. Kan kalau zaman dulu pasar itu kan buat diciptain kan susah. Maksudnya karena akses informasinya susah. Sekarang di internet kan pasar udah niche banget, udah macam-macam. Bahkan lu bisa spesifik dengan ads ya. Maksudnya bisa spesifik tempat, spesifik gender apa segala macam. Kalimat siapa? Efek rumah kaca. Pasar bisa diciptakan tuh. Udah makin relevan gak sih menurut lo? Pasar udah bisa diciptakan dan semua orang bisa jadi pasar dan bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Nah itu konteks itu juga gue masih kan terakhir gue nonton itu loh yang waktu itu Social Dilemma ya. Social Dilemma. Yang ngomongin bahwa lu bukan pengguna, lu tuh justru produknya. Itu kita sebagai audiens gitu kan, berarti ada ya tadi peran-peran yang kita nggak sadar lakuin, terus itu tuh makin susah gitu buat ngekontrolnya. Gimana lu nge-planning, bikin strategi, tapi sedangkan ya tadi mediumnya tuh masih kalau untuk pekerjaan ya sebenarnya mudah sih. Karena gue udah lama ya, jadi ya jelas banget kayak kita punya brand apa, kita coba incer pasar yang mana, kita melalui platform yang mana, dengan strategi dan dengan treatment yang seperti apa, itu udah rutinitas, sudah ya struggle-nya di situ menyesuaikan konten dengan value brand, ditabrak dengan pasar, ditabrak dengan tren yang tiba-tiba gitu. Problem gue nggak pernah sekompleks itu sih untuk brand ya, karena problem yang paling besar gue biasanya adalah trennya. Korporat terlalu besar untuk bergerak, jadi lama dia untuk bergerak, sedangkan tren terlalu cepat kayak angin, gitu. Jadi contoh lah, zaman-zaman kemarin tuh apa sih, harta tahta, siapalah Rahel V-nya gitu kan, harta tahta siapa gitu kan. Kalau gua mau bikin konten ini umurnya kata gue 3 hari 4 hari nih gitu. Sedangkan approval-nya 5 hari. Nah, kalau itu pun kalau nggak ada revisi, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya gue keluarin di H+8, ya mending gak usah keluar lah gitu. Tantangan gue so far sih yang paling krusial di situ ya, di mana korporat terlalu besar, terlalu sulit untuk bergerak, sedangkan tren udah kayak angin. Gak ada sekarang tren yang bertahan sampai sebulan. Iya, udah susah banget. Contoh deh, dulu inget gak ada lagu apa sih? Dulu tuh kan ada kan tren paling panjang tuh apa ya? Gangnam Style nggak sih?
Oh itu pertama-tama yang mendunia banget ya, itu paling yang Sampai paling emang berapa bulan itu terus yang Harlem Shake iya, juga. Harlem Shake itu viral yang masih. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya konten yang bisa bertahan cukup lama ya. Udah susah banget sih, udah terlalu banyak. Contoh lagu-lagu di TikTok aja dulu lagu apa ya yang lagi rame tuh? Coba ya. Gue baru-baru sekarang Iya, nonton bahkan sekarang gue susah untuk mengingat karena cepet itu kan udah cepet banget cepet gantinya. gampang ditiru dan gampang dilupakan juga jadinya kan. Apa ya lagu-lagu misalnya lagu apa ya? Oh apa bagaikan langit di sore hari kan tututu. Gue cuma tau pal-pale doang no. Nah itu kan papale kan udah lewat kan semua udah lewat. Sekarang terpesona gitu kan. Apalagi tuh. Udahlah apalagi lo. Gila-gila pokoknya lebih cepat lagi deh sekarang udah gampang ditiru, gampang dilupakan. Nah itu. Nah, No, ini kan dari tadi kita bicara lu sebagai social media strategis nih dan untuk brand. Nah, tapi kalau lu nya sendiri di internet, lu masih jadi meme kurator atau udah enggak? Itu dulu tuh self proclaimed meme kurator karena emang kan namanya juga kayak gue membuat sebuah galeri visual yang gue bikin sendiri, yang gue klaim sendiri kan gitu. Dan orang-orang silakan submit terus gue kurasi gitu. Ya dulu buat fun sih, buat konten gitu loh. Nggak nyangka beberapa brand dan agency malah approach untuk konsultasiin meme mereka sebelum lempar ke internet gitu loh. Ya udah akhirnya ya jadi keterusan untuk pakai kata meme kurator gitu. Itu sih dulu masalahnya konten di YouTube gue sendiri ya. Tapi sekarang udah nggak terlalu bikin karena udah nggak dapet funnya sih. Nggak tahu kenapa. Kayak mungkin bosen, guanya yang bosen ya kayak. Bosen gitu kayak udah gini-gini aja gitu. Jadi malas, pengennya sekarang jadi TikTok kurator sih kayaknya gue. Enak gitu ngeliatin konten-konten TikTok gitu. Lebih seru. Lebih seru untuk dibacotin kalau kata gue. Ada aja yang bisa dibacotin, diketawain gitu. Kadang lucunya bukan di kelucuannya gitu, tapi kegagalan dia melucu juga membuat gue jadi lucu gitu. Tapi kagak enak lah, takut kenapa-napa. Padahal mah kalau bisa kayak gue sikat tuh jadi TikTok konten kurator. Kayaknya asik gitu. Sikat lah. Itu kan di Twitter rame TikTok jelek gitu tuh. Apa itu kalau bukan kurasiin konten-konten TikTok yang wadaw gitu. Tapi ya belum ada waktunya, lagi benar-benar lagi padat banget sih sekarang. Asik. Berarti sekarang lu fokus untuk jadi social media strategis? Dari dulu sebenarnya, cuman tergantung jumlah klien. Cuman dulu kliennya belum banyak. Iya benar. Dulu Jadi lu ada waktu luang untuk lu dulu sendiri. terlalu banyak waktu luang dulu. Berarti kelihatan nih ntar kalau yang upload lagi, wah lagi nggak ada kerjaan. Iya betul banget. Kalau gue rajin upload, sekarang bahkan gue udah hampir jarang upload. Gue sekarang lagi sering live streaming. Karena itu juga gue pengen bahas itu. Iya itu lagi trennya lagi gila banget semenjak pandemi ya, live streaming lagi gila-gilaan banget. Kenaikan jumlah traffic, ads dan potensial brand juga udah gila-gilaan. Apakah sih. next trendnya itu akan ke live streaming? Sekarang kan podcast nih, kayak sekarang lagi kita buat podcast aja mau dihajar Clubhouse gitu kan. Clubhouse itu kan semi live streaming kan sebenarnya. Iya betul itu maksudnya juga. Tapi Clubhouse sama tren boba kayaknya lamaan tren boba gak sih? Iya karena boba konsumtif. Clubhouse bukan boba. Ini deh, es kepal Milo masih lamaan es kepal Milo kan? Clubhouse tuh nggak selama itu sih kalau menurut gua. Clubhouse itu sebenarnya salah lagi-lagi orang-orang lagi-lagi melihat traffic dan traffic. Nggak selamanya sosial media internet itu bermasalah sama traffic. Contohnya teman-teman gue tuh ini anak-anak agensi yang di sini deh, itu banyak banget yang pakai Clubhouse. Kenapa? Potensinya Pak, apa kayak temen gue dapat goal 2 project bentang gara-gara ketemu di Clubhouse. Gitu loh. Temen gue bisa dapat kerjaan di hire gara-gara Clubhouse gitu. Jadi bukan masalah traffic-traffican, tapi tujuan kita sebagai user ke app tersebut apa. Kalau tujuan lu nyari followers ya lu salah besar di Clubhouse gitu loh. Di Clubhouse itu potensi yang menurut gue sukses adalah yaitu ketika mereka bisa mendapatkan peluang lain di dunia mereka, yaitu kerjaan, project, teman, pacar, apapun itulah gitu. Dan menurut gue berarti Clubhouse berhasil walaupun trennya sekarang turun. Ya buat gue itu bukan jadi masalah besar. Kenapa mesti nggak di gue ya. Jadi masalah ketika, no tolong brand gue masukin Clubhouse. Yakin lu ngincer traffic, Clubhouse bukan traffic lo gitu. No kalau misalnya gue bisa dapat potensi kolaborasi di Clubhouse bisa nggak ya? Bisa banget. Gue bilang gitu. Main lo Clubhouse gitu. Jadi lagi-lagi objektifnya apa dulu. Tapi gitu. Kalaupun bukan relasi yang dicari, gue setuju sih kalau misalnya lu ngomong angka itu bukan hal yang harus banget jadi ukuran gitu ya. Karena katakanlah misalnya podcast itu kan kalau diukurnya bareng sama YouTube kan jauh kan masanya. YouTube kan banyak nih. Podcast kan enggak, cuman bedanya podcast karena pembahasannya mungkin lebih detail, lebih banyak, jadinya di keseharian pun dibawa gitu. Jadi omongan, sayangnya itu nggak bisa diukur. Nah, balik ke tadi niche. Pasar di internet itu udah sangat-sangat varian. Kita udah nggak bisa bilang lagi yang ngetren sekarang YouTube, TikTok, Instagram. Semua bahkan jangankan genre, platform aja udah ada pasarnya sendiri, termasuk Clubhouse gitu. Jadi udah nggak bisa lagi kita bilang mana yang rame. Tujuan lo apa dulu gue tanya, gitu loh.
No, gue jadi gue sosial media, gue pengen lu jadi sosial media strategis gue. Oke gitu loh. Briefingnya apa, tujuannya apa gitu. Gue pengen bla 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 bisa perusahaan gue bisa goal project ini nih. Semua klien lu latihan PR masukin Clubhouse, bikin konten-konten ngomongin hal-hal yang menarik. Oh tujuannya traffic, TikTok, Instagram, YouTube. Tujuannya live stream, Twitch, YouTube. Jadi apa dulu tujuannya gitu. Dan barangnya apa dulu? Kita mesti pilihin tuh barang ini cocok nggak buat ini gitu. Contoh misalnya ya barang-barang luxury kayak yang super wah gitu. Masuk TikTok kadang ada yang nggak cocok loh gitu loh. Kapal pesiar gitu. Iya misalnya review kapal pesiar. Secara traffic rame tapi nggak akan ada yang beli. Ya iyalah. Siapa yang punya duit buat beli kapal pesiar? Sejak kapan orang yang nonton TikTok? Iya itu sejak kapan orang yang punya kemampuan beli kapal pesiar hobinya nge-scroll TikTok gitu loh. Bisa jadi sih memang. Cuman kan sangat kecil ya, sangat aneh kalau lu jalannya ke situ. Nah itu tugas gue untuk merapikan jalur-jalur itu tuh kalau klien gue maunya apa biar mereka nggak digini-giniin lah nggak wah TikTok lagi rame ikut TikTok ya boleh cobain gitu tapi nanti resultnya akan sangat kurang menurut gue gitu. Bener-bener lagi-lagi pasarnya ini dari sosial media kurang lebih semua algoritmanya udah kayak gitu. Semakin lu sering ikutin itu konten, semakin lu dijijelin itu konten, disugestiin itu konten. Jadi makanya contoh nih, gue tuh punya beberapa akun YouTube. Tujuannya bukan buat gue punya akun ultra apa segala macem, biar feeds-nya rapi. Lu follow semua. Iya, jadi beberapa ada yang contoh, gue misain mana yang followingnya emang interest gue. Jadi gue bodo amat. Tapi ada satu yang emang followingnya buat kerjaan gue. Jadi gue mau gak mau mesti nontonin drama itu segala macam. Tapi gue gak mau nyampur itu akun gue. Jadi ini bener-bener akun yang emang preferensi gue, ini akun yang kerjaan. Jadi gue mesti ada drama ya gue mesti ikutin. Ada masalah apa atau konten-konten yang gue suka mesti gue tonton kan. Sekali gue salah nonton, ini feeds langsung ngaco. Langsung direkomendasiin yang kayak gini gitu loh. Jadi makanya gue pisahin. Gitu. Makanya ada yang bilang biar lu nggak terjebak ke bubble gitu, lu harus follow sevarian mungkin kan, Percuma. mungkin kan. Percuma. Karena apa yang lu tonton hari itu dan paling banyak segala macam, lu kan nggak bisa ngukur. Berapa jam hari ini lu nonton yang lu suka? Berapa jam hari ini nonton yang lu nggak suka? Karena pasti potensialnya lebih banyak yang lu suka kan. Karena mesin nggak bisa bedain lu suka apa enggak. Yang mesin tahu lu nonton. Semakin lu nonton, semakin mesin bilang lu suka. Tapi kan bisa aja lu nonton karena lu kepo tapi lu benci. Iya. Kayak drama gitu kan. Jadi kalau kalian mau aman kayak gue caranya pakai 2 akun. Bedain mana yang gue tonton, mana yang emang mesti gue tonton gitu. Percuma lu follow banyak. Karena gak bakal lepas dari bubble-bubble itu tadi. Ya apa yang lu tonton, apa yang lu konsumsi. Jadi bukan masalah following lagi. Bahkan contoh TikTok. Gue sempet cobain. Gue gak follow siapapun di TikTok. Dan yang keluar adalah yang selama ini gue nonton sampai habis. Iya bener sih. Gitu. Dan gue bisa Apa tuh No? Apa? Yang keluar apa? Kalau di lu? Kalau yang sekarang gue suka nonton ini kayak orang-orang Jepang bikin acara aneh-aneh gitu. Ya. Emang lu berharap apa nih? Apa kayak? Lu berharap apa nih? Bisa serius. Lu buat yang kayak gitu. Yang ada di gue bisa menebak pikiran lu. Apapun itu yang di pikiran lu. Kan peramal ya? Iya, apapun. Peramal sosial media. Apapun yang ada di pikiran lo. Lu tonton itu. Kalau lu suka lu tonton sampai habis. Lu like. Lu ke profile lu tontonin videonya. Lepas. Kalau ada video yang bukan lu mau. Walaupun lu penasaran. Lu langsung swipe. Besok, gak sampai besok. 5 menit kemudian feeds langsung dipenuhi dengan yang kayak gitu. Paling muncul 3-2 biji video yang ngetrend di Indonesia pada saat itu. Tapi abis itu langsung lu skip aja langsung balik ke video-video yang lu mau. Misalnya lu nontonin, contoh deh, mau iseng, teman-teman sekarang di rumah cobain. Kalau ada video yang ada kucing atau anjingnya, tonton sampai habis, like. Tapi kalau gak ada kucing sama anjingnya, skip. Gak boleh nonton langsung skip. Gak usah kayak gitu, gue sekarang nyebut ngomong anjing, kucing, ntar gue dapet iklan sponsor anjing. Kurang berpengaruh, cuman gitu doang, cuman iklan. Tapi kan konten. Kalau konten ya apa kan yang jadi ketonton. Ntar pas makin lama anjingnya banyak. Itu membantu, tapi yang paling efektif ya gitu. Lu tontonin yang ada anjing dan kucingnya atau nggak binatang gitu. Nanti tahu feeds lu jadi kebun binatang, seriusan. Isinya anjing, peliharaan ini, peliharaan itu. Udah. Sehat nggak sih kayak gitu? Kan informasinya jadi ya udah situ aja terus. Lu nggak? Gue bilang sehat apa enggak kurang tahu ya, karena ini gue nggak tahu apakah orang menganggap itu sehat apa enggak. Kalau menurut gue tentu. Kalau menjadi pengen kita punya target manusia yang sungguh ideal, tentu tidak sehat dong lu tersesat di informasi yang itu aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu memang yang mereka hobinya kayak begitu. Makanya kan bercandaan orang-orang circle-circlean tuh kayak, lu ini berantem bawa circle. Nggak bisa men, orang di internet kalau berantem udah pasti bawa circle. Karena itu internet gitu loh. Lu kalau berantem nggak mau bawa circle, lu ngobrol berdua di Discord, di Zoom gitu. Kagak bakal ada circle lu dateng gitu. Yang mau nggak mau lu lagi ribut. Gue misalnya ribut sama Ari, lu follow Ari di Twitter, ya kelihatan lu mau. Nimbrung dong gitu loh. Sebenarnya dia masa pas lu mau reply bilang
Anda satu circle, Anda jangan mereply kata Twitter gitu. Dilarang reply karena Anda satu circle Ari gitu. Budayakanlah jangan mengikuti circle Anda. Kan nggak mungkin ada pesan itu di Twitter gitu. Dan Twitter nggak boleh ngatur gitu. Kalau dia ngatur, Twitter makin sepi. Gue tuh sebenarnya tadi yang belum sempat gue tanyain tuh yang tadi sempat kepotong kan tadi apa namanya meeting semua tuh bisa dibawa ke internet gitu. Nongkrong, cari jodoh, cari rejeki, cari hiburan apa segala macam semua bisa di internet. Apa yang nggak bisa dibawa ke internet? Bahkan sekarang kan terakhir kan yang tadinya permasalahan apa namanya? Lu ngikutin ini nggak sih crypto art? NFT gitu. Yang tadinya itu kan jadi problem di digital kan karena nggak bisa diklaim, nggak bisa di owning bener-bener secara fisik gitu kan ternyata jadi bisa. Bahkan bisa auto claim yang bukan punya lu. Iya gitu, nggak bisa di copy lagi. Nah apa yang nggak menurut lu yang nggak mungkin bisa tergantikan, nggak mungkin bisa pindah ke internet? Ya nggak mungkin bisa ke internet ya. Menarik. Gue nggak pernah memikirkan ini. Yang nggak bisa digantikan dengan internet apa ya? Ya apapun yang berhubungan sama fisik sih. Sekolah bisa. Ya sekarang semua sekolah udah online. Tapi begituan lewat internet nggak bisa sih so far. Banyak kan, ada banyak apa namanya yang layanan, Jepang tuh bikin. layanan ya memang tidak secara fisik. Namanya juga dunia maya kan, memang tidak secara fisik. Cuman kan katakanlah sih di masa depan, lu bisa mungkin pakai itu terus pakai apa namanya yang sensor-sensor bisa ngerasain. Berarti jawaban gua sensornya di sini dan di sini di bawah. Ya kan? Berarti jawaban gua adalah belum. Jadi semua akan bisa ke internet dan kalaupun sekarang belum bisa berarti belum. Oke, berarti bisa nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Katakanlah misalnya nanti semuanya bisa. Terus berarti pemilik platform, mungkin pemilik server atau pokoknya yang penguasa internet mungkin nggak akan lebih besar dari negara. Bisa jadi banget. Pengaruhnya ya ke individu kayak lu, kayak ke gua gitu. Salah satu orang terkaya di dunia adalah orang yang paling menguasai berbagai macam bidang teknologi di internet. Ya kan? Si Elon Musk. Gitu. Jadi ya. Makan apa tuh orang ya? dia kalau mesen sesuatu aplikasi udah kagak lihat harga kali ya. Gitu. Bisa jadi gitu. Gitu. Jadi nggak akan ada, menurut gua udah hampir semuanya berarti bakal internet. Udah ya mau dengan batasan-batasan yang mungkin masih ada sekarang ya, tapi ya mau nggak mau sih bakal internet kayaknya. Jadi Anda semua siap-siap hidup Anda sama internet tuh. Saya sudah siap dengan teknologi smartphone. Makanya kalau hidup di apapun Anda, teknologi yang masuk ke kita, saya sudah duluan pelajari. Betul. Dengan teknologi yang mutakhir. Betul. Mau ada aplikasi berat bisa. Game berat bisa. Baterainya cepat habis nggak? Enggak. Kalau misalnya ini fast charging. Yes, fast charging. Anda ngingetin ya, makasih. Hanya ngecas kurang dari sejam bisa bertahan lama. Betul. Makanya jadi kita yang emang mestinya apa ya? Menurut gua udah nggak valid sih bilang kayak ketagihan internet, bergantungan sama gawai. Ya itu kayak nyuruh bapak-bapak bergantung sama mobil lu jalan kaki sono. Menurut gue udah kayak gitu sih, sumpah, karena udah aneh gitu kita menolak perubahan dunia yang emang ke arah yang lebih ke arah yang lebih maju gitu loh. Memang akan aneh karena batasan-batasan mungkin yang selama ini kalian lihat lebih enak jadi nggak enak gitu. Nggak usah kayak gitu. Dulu zaman-zaman ojek online perlawanannya keras kan. Sekarang yang mau ngelawan ojek online yang paling sulit gitu loh. Maksudnya lu mau ngotot nggak pakai ojek online ya lu yang sulit sendiri gitu. Jadi bukan ketagihan sama gawai, tapi ini udah jadi this is part of your soul now gitu loh. Kau menitipkan banyak di situ perasaanmu di Twitter, menitipkan rekening bankmu di situ, menitipkan apalagi cita-citamu di situ, impian-impianmu di situ. Ini ketinggalan emang udah kayak hal yang setengah dari diri lu ya pasti emang hilang gitu. Tadi kita sempat ngomongin internet sehat, cara berinternet sehat. Internet ya sehat. Kan? Nah kalau kan lawannya kan cara membersihkan atau menyehatkan internet kan paling identik kan sama internet sehat itu blokir. Lu setuju nggak blokir itu membuat internet malah jadi sehat? Buat gue blokir-blokiran kayak gitu-gitu tuh ada, gue paham apa yang mereka mau dengan blokir-blokiran itu. Gue paham tujuannya. Tapi ya gue lebih ke porsi gue ya untuk jadi ya udahlah pemerintah mau dengan cara blokir-blokiran ya itu kebijakan mereka, tapi kalau kalau ditanya bagaimana cara menyehatkan internet tuh ya dengan cara kasih tahu cara berinternet gitu loh, diajarin gitu. Kalau kalian sadar Indonesia itu nge-skip satu tahap penting dalam berinternet. Apa tuh? Dan itu fatal sampai sekarang. Apa itu? Tahap email. Hah? Kenapa email? Nah, dulu kita itu masuk ke tahap surat menyurat, ya kan? Masuk ke tahap
SMS. Iya. Nah Indonesia itu menurut gua dan sebenarnya bukan dari gua sadarnya dari salah satu temen gua waktu itu di podcast, dia ngasih tahu Indonesia itu skip tahap email. Kita itu langsung WhatsApp, Langsung chatting ya. langsung chatting. Di Amerika, di Eropa, mereka tuh tahu etika berinternet lewat email. Oh. Jadi bahkan mereka tuh email tahu how Ada to sopan santun. Iya, sopan santun, subjeknya apa, ke siapa ngirimnya, pembuka, isi, penutup. Kan kayak surat aja kan gitu. Iya. Logiknya kalau misalnya mereka mengerti, mereka harusnya tahu dari surat terus tinggal di copy ke media email gitu. Tapi ini kayak ke skip. Makanya mereka tuh masuk ke kayak apa ya? Kayak kalau main game tuh bukannya tutorial dulu langsung nge-skip lawan monster gitu. Jadi ada kayak semacam satu piece yang hilang gitu, yang jadi membuat mereka tuh kayak jadinya susah banget nih lawan monster dan lain-lain. Itu adalah mereka etika berinternet tuh dari sesimpel etika beremail itu banyak yang menurut gua nggak diajarin. Gua sendiri di sekolah nggak dapet pelajaran waktu gua ya, gua nggak tahu sekarang mungkin udah diperbaiki, tapi waktu zaman gua email itu bahkan nggak ngerti caranya dan gua belajar sendiri. Gua dikasih tahu sendiri, bahkan gua baru tahu yang paling bener ketika gua bekerja di kantor. Selama ini gua nggak tahu ternyata cara email yang bener itu kayak gini gitu, yang sopan dan emang sesuai etika gitu. Bayangin gua aja dapetnya di kantor. Itu ada di buku TIK waktu itu gua. Sempet. Zaman gua. Zaman lu ada? Zaman gua nggak ada Email gitu. Dan itu pun banyak yang ternyata nggak dimanfaatin karena nggak melakukan email-emailan. Iya, lebih banyak langsung ke WhatsApp. WA. Bahkan kalau kalian sadar di Indonesia untuk pemesanan, order, apa segala macam, kenalan sama orang semua langsung WA gitu, PP kan akhirnya kan. Ah, itu bener. Itu kejadian. Iya kan, PP kan gitu loh. Bahkan contoh nih, sesimpel kayak mungkin emang udah biasa, mungkin di WhatsApp juga sopan gitu, tapi kayak misalnya sesimpel gue nih mau nge-approach brand atau misalnya ada gue mau ngomong sama atasan atau gimana, gue kalau misalnya bentuknya formal request, gue bakal email, gak bakal WA gitu. Di kantor-kantor pun biasa kayak gitu kan, walaupun kita juga bisa lewat PA, biasa kita tetap email. Sesimpel minta naik gaji atau minta resign gitu kan, gak mungkin bos resign gitu, gak ada, lu pasti mesti email kan gitu loh. Nah itu yang kayak gitu. Atau kayak kantornya ngirim pemberitahuan ke lu lewat email, gak semuanya lewat WhatsApp, walaupun mungkin dua-duanya. Nah banyak gue lihat di sekitar gue itu anak-anak, orang user-user di internet itu nge-skip tahap email. Jadi bener-bener etika berinternetnya lompat gitu. Lu kalau merhatiin postingan lowongan di Instagram, masa di reply di situ mau bang? Lah, ya ini kan ada emailnya, lu kirim ke situ dong. Kenapa itu? Karena kan mereka tidak pernah melewati fase itu kan. Mereka taunya apa? Dari kecil dia taunya dapatnya WhatsApp, dapatnya Instagram, masuk ke Instagram. Cakcuk komennya. Oh berarti kan mereka meniru. Oh kalau mau gaul cakcuk. Sekarang tuh ada menggokil gitu kan. Kan anak kecil kan nggak tahu. Orang tua dikasih lihat, Pak ngerti nggak menggokil? Nggak tahu. Tapi orang tuanya bilang nggak apa-apa, pakai aja gitu. Orang tuanya pakainya WhatsApp, dia juga pakainya WhatsApp. Ya, orang tuanya yang emailan siapa? Nggak semua orang emailan. Tapi buat yang kita nih generasi apa sih hitungannya? Z, milenial, apakah gitu? Post milenial, post modern gue nggak tahu lah pokoknya. Kita kan salah satu generasi yang merasakan mesin tik dan handphone, ya kan? Jadi kita ada transisi itu bahwa kita ketemunya handphone, Yang 2000-an kan. dan nggak ketemu komputer loh, nggak email loh, langsung WA, langsung Instagram, langsung Twitter, dan apa yang mereka lihat ya caranya begitu. Dan itu kan udah wild web ya, wild web yang benar-benar liar, dan mereka nggak tahu ada loh tempat formal sopan, sehingga mereka nggak bisa bedain mana tongkrongan mana sopan. Di pergaulan mereka bisa sopan loh. Orang yang kasar di internet di pergaulan bisa sopan. Karena diajarin sama orang tuanya. Orang tuanya tahu lu sama orang tua sopan. Sama-sama lu boleh ngomong kasar, boleh galu-galu gitu. Di sekolah diajarin. Tapi apakah ada sebuah pendidikan kurikulum atau dari keluarga yang mengajarkan di internet pun juga begitu? Iya, pantesan gak jarang sekarang kalaupun mereka akan email tuh kayak, bang ini CV gue bang, kayak gitu. Karena mereka nggak tahu itu formal. Gue sering dapet sih. Banyak banget sih. Gitu kan. Itu kalian pikir itu bercanda atau bohong? Itu beneran ada. Karena gue juga sempat iseng buka lamaran atau apa gitu buat bantuin gue gitu kan. Email gak ada subjek, mau bang. Iya betul. Ya apa? Langsung gue delete. Langsung gue blok apaan nih email address gitu segala macam gitu. Ada yang juga sopan. Permisi, jadi judul subjeknya ini, permisi saya mau bertanya. Oke nih, boleh kan gue buka gitu kan, tek gitu kan. Apa jawabnya masih ada? Tanda tanya. Jadi bagus. Tapi orang itu serius ternyata gitu loh. Itu yang jadi lebih bikin gue ngilu kan di orang itu serius gitu. Jadi menurut gue itu ketika coba deh kita sekarang pelan-pelan ajarin nih, nggak usah cara komen yang bener di Instagram, nggak usah cara nge-tweet karena emang itu udah wild web ya menurut gue. Tapi untuk yang formal kayak meng-email aja menurut gue masih banyak yang ke-skip gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya jadinya mereka nggak tahu kalau itu adalah
hal yang salah, hal yang nggak baik dan bakal istilahnya merusak reputasi mereka sendiri loh. Kehilangan kesempatan Iya. juga. Gue pernah bikin live stream di YouTube dan mereka curhat kayak, Bang, sumpah gue nggak tahu bahwa itu tidak sopan dan gue keburu di blacklist sama perusahaan karena gue pikir begitu cara kita meminta pekerjaan. Nah gitu loh, karena dia minta CV kan, jadi dia masukin CV-nya, subjeknya nggak ada, terus Body text-nya nggak ada. teksnya nggak ada, terus tulisannya ini Bang. Karena diminta CV-nya. Karena diminta CV kan, kirimkan Jawabannya CV, adalah, ini Bang. buat dia itu masuk akal. Itu logika chatting memang. Iya, buat mereka itu masuk akal. Tapi ternyata kenyataan lapangan yang kayak gini lo diblokir gitu loh. Ini nggak benar gitu. Dan dia bilang, sumpah Bang, kalau gue nggak nonton, lo nggak dengerin, lo gue baru tahu gitu loh. Jadi gue bahkan balik ke ya udah ini cara gue untuk mengedukasi teman-teman yang mau diedukasi sama gue ya. Gue nggak bilang edukasi lah. Berbagi pengalaman aja lah ngobrol bareng gitu. Juga gak apa-apa. Ya ngobrol aja gitu, maksudnya kayak asik lah gitu, kayak ya pengalaman gue sih gini gitu ya. Jadi ya kita boleh kayak ngomong-ngomong kasar di kayak kita sekarang gitu. Kalau kita lagi kayak gini ngomong-ngomong yang seru-seruan sama sebaya boleh gitu. Tapi samain juga di internet gitu. Lu kan mau ngelamar nih, ya nggak mungkin boy lu pakai kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu. Itu problemnya. Jadi itu menurut gue. Itu salah satu ya, bukan semuanya menyelesaikan masalah. Dan mungkin sebenarnya dari situ kan sebenarnya paling pentingnya kan ketika mereka melakukan itu kan sebenarnya sadar posisi kan. Betul, akhirnya nantinya mereka juga tahu. Mungkin pas kalau komennya ke idola kayak gimana, mungkin kalau cara berantemnya kan juga harusnya ada iya. paham posisi. Cara nyampein opininya. Memang sederhana simpel ya, lo email doang. Tapi dari email itu dia akan sadar ada yang formal, ada yang informal gitu loh. Iya. Ada cara yang kita bisa asik, ada cara yang kita bisa so asik. Ada yang cara yang sopan, ada cara yang nggak perlu sopan-sopan amat. Dari situ kan mulai kebentuk. Oh, internet tuh juga ada ininya ya, kayak kehidupan ya. Gue bisa ngomong kasar sama temen tapi nggak bisa ke orang tua gitu. Ketika paham posisi juga kan misalnya katakanlah ada ribut-ribut di internet. Kalau sekarang kan yang berlaku kan lu ikutan ribut. Nggak mungkin kan lu misalnya ada orang berantem lu ikutan nonjok. Iya kan gitu. Kalau lu ikutan nonjok siap-siap ditonjok balik lu gitu kan. Tapi pas ditonjok balik di internet lu kayak ih baper. Lah itu kan gitu kan. Jadi kan kayak ini. Jadi tempat-tempat spektrum yang itu, posisi-posisi sosial yang itu tuh akhirnya mereka sadar, oh ternyata internet ini tuh bukan semuanya WA gitu. Iya betul. Mantap. Tadi kita bahas masa depan. Ya internet lah. Tapi full of conversation ini soal internet. Tapi kalau misalnya nggak ada internet, lu gini, bakal jadi besok apa gitu? nih, besok banget nih besok banget. Seluruh internet di dunia mati total dan tidak akan ada lagi. Lu mau ngapain? Saya bisa jadi produser, sutradara, kameramen. Ini pertanyaan menarik juga karena ini yang suka gue tanyain ke konten kreator yang full time di YouTube. Kalau gue pribadi sih ya gue bisa sesimpel gue kan S1 filsafat ya, gue bisa. Ini keren. Gitu dong. Gue bisa melakukan banyak pekerjaan lain gitu loh. Atau sesimpel ya mungkin gue balik ke konvensional kayak zaman awal-awal jadi filmmaker, sutradara, produser. Ya gue juga pernah kerja di agensi kali. Gue juga bisa masuk agensi lagi atau gimana gitu. Agensinya nggak ada klien. Gak ada klien tapi jangan dong amit-amit ya. Jadi ya gue bakal ya TV klien-klien yang konvensional iklan kan zaman iklan nggak perlu ada internet kan gitu. Jadi ya gue masih bisa bekerja di tempat itu. Nah ini pertanyaan juga gue sering tanyain ke orang-orang yang gue lihat, lu kok nekat banget ya nge-YouTube sampai 100% full gitu. Gue gak nyalahin tapi gue penasaran. Tapi pas gue kasih pertanyaan itu, dia goyah. Dia langsung kayak gitu kayak iya ya gitu. Dan sebenarnya sangat disayangkan beberapa dari ini gitu loh. Yang dimana mereka karir YouTube-nya redup tapi mereka udah full di situ dan mereka gak punya backup plan gitu loh. Udah nyicil apartemen, nyicil mobil dengan gaya hidup YouTube yang kacing-kacing bling-bling gitu. Tapi udah egonya malu buat kerja di korporat loh. Kalau gue kan gak malu mau jadi kerja di korporat lagi, ayo aja gitu kan. Nah, gue cari duit gitu, gak ada malunya gitu. Nah itu yang seru tuh. Jadi kalau yang datang YouTuber full time lu tanyain tuh. Ada gak ya? Nanti kita lihat. Ya sudah. Kita buat menutup kita akan main games. Karena lu anaknya cerdas. Apaan nih? Kita coba olah otak. Aduh. Silakan. Oke. Aturannya sederhana. Ini ada kalimat. Jadi nanti lu puter atau gue puterin deh. Untuk lu pilih 3 secara berurutan dan lu hafal. Gak boleh dilihat lagi. Lu mesti hafalin satu ada kalimat yang itu. cuma gini doang. Mantap. Tipis banget. Gampang lah. Ya kalau yang ini ya semoga gak dapet. Disiksa ya. Terus? Habis itu lu ambil satu kata di sini. Visual ini adalah nadanya. Ketika nanti lu mengucapkan yang lu ingat tadi. Contoh misalnya ini seriosa. Waduh. Jadi kemampuan memori lu dan motorik lu diuji di sini.
Oke. Tenang. Kita kasih hadiah. Wah, hadiahnya? Nanti. Karena ini ada hadiahnya, harus diadu. Sama ada apaan? penantangnya. Ya Allah. Lo harus mengalahkan dia, lo akan mendapatkan hadiah. Ini, Tenang, hadiahnya ini bagus. Dewa Onet gimana Pak? Ingat lagi, tapi itu beneran loh, by the way. What? Buat semua yang nggak tahu. Waduh. Ya beneran dia jago banget main onet. Ayo. Iya lanjut. Mau gue puterin ya? Yuk. Siapa dulu nih? Sweet. Tar lu kita konsisten dulu. Oke. Mau Indonesia mau Jepang. Boleh sweet daerah Jawa aja nggak? Gimana itu ajarin dulu. Bercanda. Apa nih? Indonesia deh. Indonesia. Bening batu kertas. Lu bilang Indonesia bening batu kertas gimana? Gua nggak bingung. Bening batu kertas tuh Indonesia apa? Jepang Oh, dong. Jepang, Gimana oke. sih? Indonesia apa batu kertas? Jempol, ketunjuk Oke, dan oke. kelingking. Ya. Ya. Itu sweet metal. Nah, gua kalah. Oke duluan. Silakan ini. Oke. Kayak tidak settingan nih. Kan saya nggak ngeliat. Shine like a diamond. Bohong. Shine like aurora. Silakan lagi. Shine Dua like lagi. aurora. Shine like aurora. Shine like aurora. Shine like. Ih, lucu banget. Apa sih ini? Apa nih? Aduh. Image clear engine bikin Oppo Reno 5G makin cepat nangkep gambar goks. Image clear engine. Tadi dapet ini juga. Image clear engine bikin Oppo Reno 5 makin cepat nangkep gambar goks. Lagi, satu lagi. Apa nih? Flash. Saya kasih bonus. Nah ini aja. Oh mantap. Silakan diambil. Bentar lu Begitu nih. ambil, sebutin katanya langsung diucapin ya tadi yang diingat. Set apa? Rockstar, aduh. Rockstar. Ayo langsung. 3, 2, 1. Silakan sebutkan. Taruh apaan tadi? Cek. Shine like aurora. Reno 5. Mana roknya? Reno 5. Saya boleh phone a friend gak? Pokoknya intinya ini. Oh, gimana gak? Maaf, gue lupa banget. Tadi apa? Telot gagal. Kita lanjut ke peserta selanjutnya ya. Saya puterin aja Pak. Puterin dah. Ini saya nggak ngeliat ya. Iya. Apa ini? Akan kujaga selalu. Akan kujaga Jaga selalu. Nah, saya nggak ngeliat loh ini loh. Nggak kebaca Pak. Oppo Reno 5F feature live in speed. Oke. Satu lagi. Ulala. Lo ambil ini. Apa ini? Aduh. Ulala. Tadi dia dapat apa dah? Akan kujaga selalu depan. Ya, sedih. Ya udah. 3, 2, Gimana? 1. Kayak YouTuber Sedih. mau pamit aja Iya nih. nih, kayak saya apa? I quit deh, I Ya, quit I YouTube. quit. Klarifikasi. Ya, akhirnya bikin klarifikasi. Ya. Pakai air mata ya, Nok. Tolong banget. Editor dong kasih gambar Iya nanti gloomy. ditemputihin. Suara-suara hujan gitu kan. Iya. Kayak masih inget aja kata-katanya Pak. Apa ya? Oh ya. Akan kujaga selalu. Oppo Reno 5F feature live in speed. Ulala. Apa itu? Gue sedih liat performa gue. Untung performa Oppo bagus. Wah. Sudah, terima kasih. Oh ya, hadiahnya. Oh hadiahnya. Hadiahnya saya tidak lupa dengan janji saya. Jeng. Apa Selamat nih? Anda Apa nih? mendapatkan Oh, hadiah medali. Iya. Kemenangan. Dari challenge Oppo. Kali ini Bener. itu Mas Asri. Beneran. Iya Itu Mas Asri. Beneran. Oh, dan. Kalau tabungan lo habis, Kalau ini silahkan sih dijual. merchandise aja. Oh, bercanda. Buat kenang-kenang. Iya. Kenapa? Ada muka gue. Ya kan udah pasti lo yang menang soalnya. Yo, pemenang apa nih? Challenge ngabuburit
At home. At home Oppo. Mantap. Terima kasih Bapak Thank you Eno. Terima udah kasih mampir. semuanya. Wajangan-wajangan Anda kita praktekin coba siapa tahu. Amin. Kalau sampai acara ini tidak sukses, Berarti karena lu. Berarti mesti ngundang saya lagi. oh iya. Mungkin Terima setelah kasih, ini Oppo. Anda harus yang di balik layar. Betul. Buat ngatur. Ya sudah, thank you Nak. Thank you semuanya. Thank you, Lagi. Oppo. Sampai ketemu lagi offense. Dadah. Boleh buat gue nggak handphone sama ini nih bandnya? Gak usah buat lu, ini langsung aja bisa didapetin. Ini Oppo Reno 5, Oppo Band bisa didapetin mumpung lagi ada bundling, promo, spesial, promo kebersamaan baru di Ramadan. Jadi dapat dua-duanya? Bundling, harganya spesial. Oh. Mau tahu kan caranya gimana? Mau. Cek deskripsi di bawah.